kelas PBMJA kelompok 3. Selamat datang di Podcast Wajah Baru Jepang. Aku Nana dengan NIM 005. Aku Yumi dengan NIM 007. Aku Reda dengan NIM 095. Podcast Wajah Baru Jepang. Kira-kira kenapa nama podcast kita Wajah Baru Jepang? Ada filosofinya nggak sih? Jujur, kita ngambil sebutan wajah baru Jepang itu ada korelasinya dengan topik yang akan kita bahas. Untuk topiknya sendiri apa ya, Rere? Jadi kita tuh mengambil 3 materi, 3 topik, yaitu adalah penurunan populasi, terus ada juga penuaan di Jepang, terus juga ada serta masalah demografi dan masuknya tenaga pekerja asing di Jepang. Nah, korelasinya yaitu dengan jumlah lansia yang semakin meningkat, sementara angka kelahiran di Jepang itu semakin menurun. Ya otomatis negara Jepang semakin berkurang jumlah masyarakatnya. Nah, ditambah itu juga karena penduduk di Jepang tuh semakin menurun, akhirnya banyak tenaga kerja asing yang memiliki minat untuk bekerja di Jepang untuk mengisi kekurangan tersebut. Nah, karena semakin banyak di Jepang itu pekerja asingnya, makin lama identitas dari Jepang tuh akan semakin hilang dong. Nah, karena itu juga kita mengambil sebutan podcast kita yaitu Wajah Baru Jepang. Menurut kalian, Jepang itu negara yang kayak gimana sih? Pastinya negara yang maju sih, teknologinya canggih, masyarakatnya juga sopan, terus juga tertib. Pokoknya Jepang itu kayak negara yang pengen dicontoh sama negara-negara lain deh. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau di Jepang tuh semuanya tuh nggak bagus-bagus banget. Jujur aku penasaran sih sama yang katanya negara top 4 dengan ekonomi terkuat ini. Tapi kenapa ya kok punya masalah penurunan angka kelahiran dan peningkatan angka lansia? Betul. Menurut dari data jurnal yang ditulis oleh Putri Elsie Sensei yang berjudul Shoshika Mondai Dampak Sosial dari Berkurangnya Tingkat Kelahiran Anak di Jepang, sebenarnya masalah peningkatan angka lansia itu sudah terjadi dari lama banget tahu. Nah, itu tuh dimulai waktu 1955, angka lansia itu udah nyampe 5%, terus di tahun berikutnya mulai naik secara terus-menerus. Terus di tahun 1970 itu naik jadi 7,1%, terus di tahun 1985 naik jadi 10%, terus masih naik lagi di tahun 1990 naik jadi 12%. Nah, kita lihat di sini tuh progresif banget kan naiknya, apalagi di tahun sekarang. Jadi berapa kira-kira? Nah, kalau di bulan September kemarin, banget nih, September kemarin, tanggal 14, dari artikel TRT World mengungkapkan perkataan dari Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi di Jepang, jumlah lansia di Jepang mencapai 36,19 juta jiwa. Wah, itu sih banyak banget ya. Terus di situ juga tertulis bahwa 9,3 juta jiwanya tuh masih bekerja, yang dimana artinya tuh populasi pekerja di Jepang itu 1 dari 7 pekerjanya adalah lansia yang umurnya tuh juga di atas 65 tahun. Wow, mind blowing banget kalau dipikir, gila. Gila. Nah, lansianya kan banyak banget ya di Jepang. Kalau untuk jumlah angka kelahirannya gimana ya? Nah, berbanding terbalik sama jumlah lansia yang ada nih kebetulan. Karena angka kelahiran di Jepang tuh beneran rendah banget. Dan menurut dari jurnal yang ditulis sama Putri Elsie Sensei yang judulnya Shoshika Mondai, dampak sosial dari berkurangnya tingkat kelahiran anak di Jepang. Nah, saat ini Jepang itu merupakan negara dengan kelahiran anak yang paling dikit. Nah, kenapa sih kok bisa sampai sedikit itu? Kenapa sih di Jepang angka kelahirannya tuh rendah banget kalau dibanding sama negara lain nih, misalnya kayak Indonesia yang dimana angka kelahiran tuh tinggi banget. Kenapa sih kalau kayak bisa di Jepang itu angka kelahirannya tuh sedikit? Ada beberapa faktor yang mendukung alasan di Jepang tuh tingkat kelahirannya rendah. Nah, dari jurnal yang sama, faktornya adalah yang pertama, Bankonka atau makin tingginya usia menikah, dan yang kedua adalah Nikonka atau belum menikah. Kalau dilihat dari data sih di tahun 2009 itu laki-laki tuh nikahnya di rata-rata umur 30 tahunan dan yang wanita itu menikahnya di sekitar umur 28 tahunan. Ternyata lumayan tua juga ya dibandingkan dengan Indonesia.
Nah, telatnya pernikahan dan belum nikahnya orang di Jepang itu berdasarkan dari meningkatnya kemajuan pendidikan di sana. Dari majunya pendidikan ini yang menyebabkan banyak wanita di sana tuh lebih milih buat bekerja ketimbang menikah setelah lulus dari sekolah. Karena dengan membaiknya finansial mereka dan kemampuan ekonomi yang cukup, itu tuh membuat mereka tuh merasa nikmatin hidup mereka di masa lajangnya. Nah, dari banyaknya wanita yang mandiri nih, hal ini yang malah membuat perkawinan bukan menjadi salah satu pilihan. Walaupun mereka tetap menikah, tapi bagi mereka tuh sulit untuk melakukan dua pekerjaan yang bersamaan. Dengan tingkat kelahiran yang rendah ini, pastinya untuk jumlah keturunan ini tuh disulitnya tuh susah. Yang dimana kita tuh pasti bertanya-tanya nih, gimana cara Jepang tuh untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kalau kalian tahu nih, negara Jepang tuh buka banyak lapangan kerja buat para tenaga kerja asing. Nah, tenaga kerja asing yang ada di Jepang ini juga sebagai cara Jepang untuk melakukan pemerataan penduduk. Nah, kira-kira alasan mereka kerja di sana karena apa ya? Mungkin karena gajinya besar. Belum tentu loh ya. Nah, for your information, walaupun di Jepang itu dikenal sebagai negara yang maju, tapi tidak menutup kemungkinan loh ya kalau para pekerja asing itu dibayar enak. Nah, gaji mereka itu disesuaikan dengan perusahaan apa dan di mana mereka itu bekerja. Nah, dan para tenaga kerja asing ini mereka bekerja di Jepang kebanyakan tuh sebagai pekerja kasar. Nah, tapi kalau kerja di Jepang itu cukup lumayan enak loh ya. Meanwhile. So guys, pembahasan podcast kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu di podcast kita yang berikutnya. See you next time. Bye bye.